Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan juga semangat ya. Untuk hari ini kita awali dulu pembelajaran matematika kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak semuanya dapat mudah dalam memahami materinya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Jadi kalau namanya gabungan berarti ada lebih dari satu bangun ruang, entah 2 ataupun 3 bangun ruang. Seperti itu ya. Untuk anak-anak semuanya silakan untuk persiapan mengambil buku catatan dan juga alat tulisnya karena setiap materi matematika silakan untuk dicatat. Yang pertama ada volume gabungan bangun ruang. Kita yang pertama menghitung volumenya terlebih dahulu. Cara menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang. Yang pertama caranya, bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya. Contohnya ada gambar di sebelah ini. Nah, kalian membuat garis bantu atau titik-titik seperti ini ya. Nah, agar apa? Memudahkan kalian untuk mengetahui bangun ruang tersebut ada bangun ruang apa saja, ya. Kalau di sini berarti ada berapa bangun ruang? Ya, ada 2 bangun ruang, yaitu yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua caranya, hitunglah volume setiap bagian bangun ruang. Jadi dihitung volumenya satu per satu. Ada 2 bangun ruang di sini, berarti kalian menghitung 2 volume. Cara yang ketiga, jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Jadi, setelah kalian cari satu per satu volumenya, nanti terakhir langkahnya yaitu jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Jumlahkan kedua volume bangun ruang ini ya. Nah, seperti itu caranya. Di sini ada contoh soal. Hitunglah volume bangun di bawah ini. Nah, pembahasannya, bangun tersebut terbentuk dari gabungan bangun 5 segi 4. Yang mana? Yang atas atau bawah? Ya, yang atas ya, 5 segi 4-nya. Dan bangun balok. Balok berarti bawahnya. Diketahui tinggi limasnya adalah 12 cm. Kita lihat di sini ada tinggi limasnya 12 cm. Kemudian alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm. Alas limasnya kan harusnya di sini ya. Nah, itu sama saja panjangnya itu sama seperti panjang alas dari baloknya, yaitu 14 cm. Kemudian tinggi baloknya 10 cm di sini, 10 cm. Alas balok berbentuk persegi dengan panjang sisinya 14 cm. Di sini ada alas baloknya. Langkah yang pertama, kita cari volume dari limas terlebih dahulu. Tadi langkah pertama sudah dipisahkan antara bangun satu dengan bangun yang lainnya. Bangun yang pertama itu adalah limas segi 4, kemudian bangun yang kedua yaitu ada balok. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita akan mencari volume masing-masing bangun ruangnya. Nah, langkah yang pertama kita akan cari volume limasnya terlebih dahulu. Volume limas sepertiga dikalikan luas alas limas dikalikan tinggi limas.
Kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya, yaitu volume limas sepertiga kali tadi alas limasnya berbentuk apa? Persegi. Berarti sisi kali sisi. Berarti 14 dikalikan 14 dikalikan tinggi limasnya 12 cm. Volume limasnya ketemu 784 cm kubik. Langkah yang kedua, kita akan cari volume baloknya. Volume balok, rumusnya luas alas kali tinggi balok. Volume balok, luas alasnya 14 dikalikan 14 dikalikan tinggi baloknya 10 cm. Berarti hasilnya volume balok sama dengan 1960 cm kubik. Nah, langkah yang ketiga, kita mencari luas bangun gabungan dengan menjumlahkan volume limas dan volume baloknya. Ya, volume bangun gabungan sama dengan volume limas ditambah volume balok. Volume gabungan sama dengan kita masukkan tadi 784 ditambahkan 1960. Hasilnya adalah 2744 cm kubik. Nah, jadi luas luas bangun gabungan di atas adalah 2744 cm kubik. Nah, kita masuk ke luas permukaan gabungan bangun ruang. Kalau tadi volume, sekarang luas permukaan. Ada langkah-langkah untuk menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Yang pertama, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Tadi ya, kalau di sini contohnya ada gabungan dua bangun ruang, yaitu yang pertama yang bangun ruang atas adalah bangun ruang kerucut, yang bawah adalah tabung. Yang kedua, hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang. Jika ada sisi yang saling berimpit, luasnya tidak dihitung. Ini penting ya anak-anak semuanya. Kalau tadi volume itu semuanya dihitung, kalau di luas permukaan itu tidak. Ya, kemudian yang ketiga, jumlah luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut ini dijumlahkan hasilnya. Kemudian kita bahas kembali yang poin 2 ini. Contohnya ini, bangun di atas merupakan gabungan dari dua bangun ruang, yakni kerucut dan juga tabung. Sisi atas tabung berimpit dengan sisi alas kerucut. Jadi, luas sisi atas tabung dan alas kerucut tidak dihitung di sini, di bagian sini. Oke. Nah, di sini ada contoh soal, hitunglah luas gabungan bangun ruang di samping. Ini ada bangun ruang 5 segi 4, kemudian dengan balok. Nah, penyelesaiannya, bangun tersebut terbentuk dari dua bangun ruang, yaitu balok dan 5 segi 4. Sisi atas balok berimpit dengan sisi alas limas. Ini ya, sisi atas balok, ini sisi alas limas. Jadi, luas sisi atas balok dan alas limas tidak dihitung. Nah, kita masukkan rumusnya. Luas permukaan balok sama dengan panjang dikalikan lebar, ini kali ya. Ditambahkan 2 dikalikan 2 kurung buka panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya, kenapa yang panjang kali lebarnya tidak 2 kali, hanya sekali? Karena tadi tutup dari baloknya tidak dihitung. Sama dengan kita masukkan rumus angka-angka ke dalam rumusnya. Panjangnya yaitu 24 cm dikalikan lebarnya 8 cm. Ditambah 2 kurung buka 24 itu panjang, kalikan tinggi 10 cm, tingginya ada di sini. Kemudian ditambahkan lebar
8 cm dikalikan tinggi 10 cm. Nah, kita hitung ya. 24 kali 8 hasilnya 192 ditambahkan 2 kurung buka. Yang di dalam kurung itu harus diutamakan terlebih dahulu. 24 kali 10 240 ditambah 8 kali 10 80 gitu ya. Kemudian 192 ditambahkan 2 kali ini dalam mohon maaf untuk kurung ini artinya dikalikan nggih. Berarti 2 kali penjumlahan 240 ditambahkan 80 hasilnya 320. Nah, kemudian 192 ditambahkan 2 kali 320 adalah 640. Hasilnya 192 ditambahkan 640 adalah 832 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung luas sisi-sisi tegak limas. Ya, hanya sisi tegaknya karena alasnya tidak dihitung. Nggih. Berarti panjang dikalikan tinggi ditambah lebar kalikan tinggi. Kita masukkan angkanya. Panjangnya 24 dikalikan tingginya 16 cm. Ini tingginya. Nggih. Untuk panjangnya 24 sama dengan panjang dari sisi balok. Nggih. Kemudian ditambahkan lebar 8 cm. Di sini sama ya. Kemudian dikalikan tingginya 20 cm. Ini ada sisi yang mohon maaf, tinggi 20 cm di sini. Sama dengan 24 dikalikan 16 hasilnya 384 ditambahkan 8 kali 20 160. Hasilnya adalah 544 cm persegi. Nah, kemudian luas permukaan gabungan bangun ruangnya adalah dijumlahkan ya untuk luas permukaan balok dengan luas sisi-sisi tegak limasnya. Tadi hasilnya 832 ditambahkan 544 sama dengan 1376 cm persegi. Nah, seperti itu tadi anak-anak semuanya. Bisa kalian untuk pahami terlebih dahulu, pelan-pelan. Yang tadi materinya boleh di-skip juga untuk memahaminya. Kemudian jika ada yang belum paham, silahkan untuk WA pribadi ke Bu Fajri secara langsung ya. Insya Allah Bu Fajri akan usahakan untuk menjawab ketika anak-anak semuanya bertanya. Kemudian jika ada yang belum paham, insya Allah Bu Fajri bantu. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Untuk tugasnya yang pertama, kerjakanlah soal latihan 9 halaman 114 nomor 678. 3 soal nggih. Kemudian yang kedua, kerjakanlah soal latihan 10 halaman 115 nomor 1 dan 2. Jadi soalnya totalnya ada 5 soal. Nah, jangan lupa untuk mengirimkan hasil pekerjaannya berupa foto ke Google Classroom kalian ya. Bu Fajri minta tolong fotonya yang jelas karena nantinya Bu Fajri akan koreksi hasil pekerjaan kalian. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai materi hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah memperhatikan video pembelajaran ini. Semoga kalian memahami materinya dan tetap semangat, tetap sehat ya. Bu Fajri akhiri atau kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.